Halo, saya Gemilang Ramadan dengan NRP 5022211184 akan menjelaskan mengenai BEM ITS. KM ITS atau Keluarga Mahasiswa ITS didirikan di Surabaya 1 September 2001. KM ITS ini didasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa ITS. Kedaulatan tertinggi KM ITS berada di tangan mahasiswa ITS. Dilaksanakan menurut Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa ITS. Visi dari KM ITS ini adalah mewujudkan KM ITS yang mandiri, profesional, demokratis, dan dinamis, dan yang dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai kejuangan 10 November, serta nilai kerakyatan dalam rangka mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi, baik kesejahteraan masa depan alma mater. Anggota dari KM ITS ialah mahasiswa ITS. Anggota KM ITS gugur status keanggotaannya apabila yang bersangkutan jelas kehilangan status kemahasiswaannya. Lalu eksekutif mahasiswa ITS terdiri dari BEM ITS, BEMF, dan himpunan mahasiswa departemen. BEM ITS sendiri atau Badan Eksekutif Mahasiswa ITS merupakan lembaga eksekutif tertinggi di lingkungan KM ITS. BEM ITS ini terdiri dari presiden sebagai pimpinan eksekutif dan perangkat kelengkapan lain. Tugas-tugas dari BEM ITS ini adalah mengesahkan anggota MM ITS berdasarkan hasil penilaian uji kelayakan oleh BLM ITS, mengkoordinasikan seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkup KM ITS, mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di bidang sosial politik, yang terakhir adalah mengambil keputusan yang dianggap perlu dalam menerjemahkan garis besar haluan kerja yang ditetapkan oleh MTT ITS. Selain tugas-tugas tersebut, juga terdapat wewenang BEM ITS. Yang pertama adalah berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Badan Legislatif Mahasiswa ITS. Yang kedua adalah mengesahkan RUU menjadi undang-undang bersama BLM ITS. Yang ketiga adalah melakukan koordinasi dan instruksi terhadap HMD dan BEM Fakultas. Yang terakhir adalah mewakili KMITS keluar atas persetujuan Badan Legislatif Mahasiswa ITS dalam bidang sosial politik. Sekian penjelasan mengenai BEM ITS dari saya. Terima kasih. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Albert Einstein dengan NRP 5022211176. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan mengenai LMB ITS. LMB ITS atau biasa disebut dengan Lembaga Minat Bakat Institut Teknologi 10 November adalah lembaga mahasiswa yang menaungi aktivitas kemahasiswaan ITS dalam bidang penalaran, minat, dan bakat. Untuk visi sendiri dari LMB ITS itu menaungi dan mengkoordinasi aktivitas UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di ITS. Lalu untuk misinya yaitu yang pertama, menghubungkan UKM ITS dengan stakeholder ITS terkait hal administrasi dan kebijakan yang berlaku di ITS. Lalu yang kedua yaitu mengembangkan potensi UKM yang ada di ITS. Lalu yang ketiga yaitu mengawasi perkembangan UKM di ITS. Nah, untuk peran dan fungsi LMB di KM ITS itu sendiri, untuk tugasnya yaitu Ketua LMB itu bertanggung jawab kepada KM ITS melalui MTT. Lalu LMB dan BEM ITS akan saling berkoordinasi dalam hal pengembangan sumber daya mahasiswa dan keselarasan program kerja yang akan dilaksanakan. Lalu untuk peran LMB sendiri di KMITS itu mengacu pada HDPSDM pada Mubes kelima, yaitu terdapat 4 ranah pengembangan mahasiswa, yaitu manajerial, keilmiahan, minat dan bakat, serta kewirausahaan. Untuk ranah minat dan bakat ini sendiri dipegang oleh LMB, yang di dalamnya terdapat keseluruhan UKM yang ada di ITS. Nah, untuk periode 2022 kemarin, untuk LMB sendiri itu nama kabinetnya yaitu Kabinet Baruna Asa. Lalu untuk periode sekarang, yaitu 2023, berganti menjadi Kabinet Harmoni Kreasi. Nah, untuk kabinet baru ini, visinya yaitu berharmoni dengan aksi dalam ruang kreasi untuk kompetensi minat bakat yang bebas berekspresi.
Lalu untuk misinya sendiri di kabinet ini terdapat 4, yaitu yang pertama yaitu memperbaiki hubungan komunikasi bersinergi antara dalam keluarga minat bakat demi mencapai harmonisasi. Yang kedua yaitu mengintensifkan dan memperteguh citra LMB ITS baik di ranah internal maupun komunikasi bilateral di ranah eksternal. Yang ketiga yaitu optimalisasi infrastruktur LMB ITS yang efisien dan terpadu untuk mengayomi berbagai inovasi karya yang progresif bagi warga minat bakat dan KM ITS. Yang keempat yaitu meningkatkan kompetensi warga minat bakat yang profesional demi tercapainya minat bakat yang prestatif. Lalu, untuk di kabinet ini, itu terdapat berbagai macam departemen. Yang pertama yaitu ada BPH, Badan Pengurus Harian. Nah, BPH sendiri terdiri atas ketua, wakil internal, wakil eksternal, sekretaris 1 dan 2, dan bendahara 1 dan 2. Untuk BPH ini merupakan tim yang mengkoordinasi dan mengontrol kinerja organisasi serta manajemen administrasi dan keuangan untuk mewujudkan visi dan misi di kabinet ini. Lalu untuk ada Departemen SDM, yaitu departemen yang bertanggung jawab mengoptimalkan regenerasi dan pengembangan potensi mahasiswa minat bakat. Lalu ada Departemen Minbah, yaitu minat bakat, yaitu departemen yang mewadahi pendataan apresiasi dan pemberian apresiasi di lingkup minat bakat, serta memfasilitasi kegiatan yang bertujuan meningkatkan prestasi minat bakat. Lalu ada MEDSI atau Departemen Media Informasi. Departemen ini berfokus pada meningkatkan citra baik minat bakat ITS melalui berbagai media kepada internal maupun eksternal LMB ITS. Lalu ada Departemen Internal, yaitu departemen yang dibentuk guna memfasilitasi hubungan antar pengurus LMB dan UKM sekaligus mempererat serta menjaga kekeluargaan di lingkup minat bakat. Lalu ada Departemen Hubungan Luar, yaitu departemen yang bertanggung jawab dalam menjalin, memperkuat jaringan, dan membina hubungan dengan stakeholder LMB ITS. Lalu ada Departemen Event yang terakhir, yaitu departemen yang mengurus dan mengelola suatu kegiatan minat bakat dengan tujuan untuk menggali potensi minat bakat ITS. Mungkin untuk penjelasan materi mengenai LMB ITS cukup sekian. Untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. BMFTII CITS atau Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas Institut Teknologi 10 November merupakan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas yang mengkoordinasikan kegiatan kemahasiswaan di Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas ITS. BMFTII CITS resmi didirikan pada 26 Maret 2021 dan disahkan dalam lingkup KM ITS pada tanggal 25 September 2021. Kabinet BMFTI-IIC-ITS pada tahun 2020-2023 adalah bernama Cakrabuana, yaitu berarti poros pergerakan yang mewadahi kecerdasan. Pada BMFTI-ITS terdapat beberapa divisi. Yang pertama itu ada BPH, yang kedua yaitu PSDM, yang ketiga ada Ristek, yang keempat ada Dagri, yang kelima ada Biro Kepemanduan, yang selanjutnya adalah Sosmas, yang kemudian ada kewirausahaan, dan yang terakhir adalah Departemen Lugri. Beberapa proker dari departemen-departemen tersebut adalah BPH itu Forum KMITS, kolaborasi fungsionaris antar departemen, internalisasi, PMO, performan apresial, dan staf teman. Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa yaitu ECD atau Electric Centralized Data, Informasi Magang Electric, Fundamental Education, dan juga Electric Soft Skill Training. Departemen Riset dan Teknologi yaitu Lombapedia, Hellovem, Entrin, Research for FTIC, dan pengawalan prestasi.
Departemen Dalam Negeri yaitu Electric Turnamen, Electric Esports Club, draft kajian Mars, pembuatan logo dan jargon, serta desain dan fiksasi jaket BEM. Biro Kepemanduan yaitu PP LKMM 2 FTIC, LKMM Pratd 2 FTIC. Departemen Sosial Masyarakat yaitu Rumah Pengabdian, Sekolah Sesmas, Subbed Edukasi, Elektrik Peduli, dan Seputar Masyarakat. Departemen Kewirausahaan yaitu Database Kewirausahaan, Electric Store, dan Electric Business Plan Competition. Sementara Departemen Luar Negeri yaitu Electric Visit, ETAL, Monitor and Benchmarking, Electric Report, serta Advanced Media Schooling. Halo, jadi nama saya Jafar, NRP 5022211115. Jadi di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa atau yang biasa disingkat MWWM. Jadi kalau kita lihat menurut peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi 10 November nomor 2 tahun 2016 pada bab 1 pasal 1 ada ketentuan umum itu menjelaskan kalau MWA ITS itu adalah organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan di bidang non-akademik. Kalau kita bicara tugasnya ya tadi menetapkan kebijakan umum dalam bidang non-akademik, menetapkan tata nilai dan norma, menetapkan persyaratan dan tata cara pemilihan rektor, menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran yang diusulkan rektor. Terus perubahan persetujuan usulan status ITS dan mengangkat dan memberhentikan rektor. Terus untuk selanjutnya ada memberikan pertimbangan terhadap nomenklatur pembentukan penyelenggaraan perubahan dan penundupan unsur bawah rektor, melakukan evaluasi dan penilaian kinerja rektor, mengangkat dan memberikan ketua serta anggota KA dan lain-lainnya. Nah, kalau Majelis Wali Amanat yang wakil mahasiswa itu adalah lembaga KMITS yang mewakili KMITS dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik dalam MBA ITS. Nah, tugasnya itu masih lingkup non akademik, terus seperti mewakili mahasiswa dalam pemberian pendapat dan pengambilan keputusan di MBA ITS atas persetujuan BEM dan BLM ITS, melakukan koordinasi dengan BEM ITS dalam menjaring aspirasi, melakukan sosialisasi terhadap hal yang dikeluarkan dari MBA ITS, MBA Pusat, dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban di akhir kepengurusan kepada KM ITS melalui MTT ITS. Nah, untuk MBA ITS sendiri itu yang MBA WA itu memiliki struktur di mana ada ketua, ada DPP, ada sekjen, ada sekretaris dan bendahara, beberapa divisi seperti relasi, kastrat, medfo, dan PSDM. Dan di sini juga ada sekolah MBAWM yaitu di mana MBAWM ini mengadakan pencerdasan yang sistematis untuk melakukan sosialisasi pada KMITS tentang peran dan fungsi MBAWM dalam status PTNBH. Terima kasih. BLM ITS atau Badan Legislatif Mahasiswa adalah lembaga legislatif yang di tingkat institut yang bersifat representatif terhadap mahasiswa ITS. Sejarah dari BLM ITS sendiri pertama sebelum tahun 2019, BLM ITS bernama LM ITS. Setelah 2011 sampai dengan 2018 diganti namanya menjadi DPM ITS dan sejak 2019 menjadi BLM ITS sampai dengan sekarang. Keanggotaan BLM ITS tersebut terbagi menjadi dua jenis. Di antaranya Dewan Mahasiswa yang dipilih secara langsung melalui pemilu dengan sistem diskrit kuota atau per fakultas. Yang kedua yaitu Senat Mahasiswa yang dipilih setiap HMD melalui mekanisme internal departemen. Struktur kepengurusan BLM ITS sendiri yaitu ketua dan juga ada sekjen yang membantu ketua dan juga tiga departemen, yaitu Departemen Media dan Relasi, Departemen Suksesi dan Pengolahan Data, dan juga Departemen Kesekretarian dan Kebendaharaan, dan juga dibantu oleh 7 komisi untuk melakukan tugas-tugas dari BLM ITS.
Arahan kerja BLM ITS sendiri itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu aspirasi, legislasi, yang kedua legislasi, dan juga yang terakhir ada kontrol. Dalam hal aspirasi sendiri, BLM ITS melakukan beberapa hal, diantaranya penjaringan aspirasi kepada KM ITS, memberikan usulan-usulan kepada BM ITS agar memperhatikan aspirasi mahasiswa ITS, dan juga menyelenggarakan musyawarah mahasiswa ITS, musyawarah tingkat tinggi, dan juga musyawarah tingkat tinggi luar biasa. Untuk arah kerja legislasi, BLM ITS juga melakukan beberapa hal, yaitu memasyarakatkan ketetapan MUBES kelima ITS, mengajukan RUU kepada BEM ITS, mengesahkan RUU menjadi UU bersama Presiden BEM ITS, membuat UU dalam satu kepengurusan. Dan untuk yang kontrol, dilakukan beberapa hal, diantaranya yaitu melakukan koordinasi dengan BEM ITS, melakukan kontrol terhadap kinerja BEM ITS, melakukan penjaringan kandidat anggota MM ITS, MWAM, serta membentuk KPU ITS dan BPDK ITS. Rencana-rencana proker BLM ITS diantaranya itu rapat koordinasi, BLM Dengarmu, Prolegits, Sekolah Legislatif, dan juga regenerasi. Untuk rapat koordinasi itu memiliki tujuan untuk membahas kemajuan proker, memberi masukan, dan melakukan evaluasi berkala. Lalu, untuk tujuan BLM Mendengarmu, yaitu bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi dari KMITS dan mengetahui pandangan KMITS terkait kebijakan dan kinerja BMITS. Dan tujuan untuk Prolegits yaitu membentuk list UU yang diprioritaskan untuk dibuat. Dan sekolah legislatif bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai legislatif, khususnya legislatif di ITS. Dan regenerasi yaitu bertujuan untuk memilih MMITS, MWAWM, dan membentuk KPU BPDK ITS. Sekiranya itu untuk BLM ITS. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mahasiswa ITS atau disebut dengan MMITS. MMITS merupakan lembaga yudikatif yang ada di KMITS dan didirikan sejak 2 September 2001 yang bertepatan dengan pengesahan Mahkamah Konstitusi Mahasiswa atau MKM sebagai lembaga yudikatif setingkat institut di lingkup KMITS. Terdapat tugas-tugas dari MMITS yang ini adalah memutus sengketa hasil pemilu, mengadili baik kepada personal maupun lembaga terhadap penyimpangan perundang-undangan KMITS, melakukan perumusan hukum positif, ditetapkan untuk menjaga dan menegakkan norma maupun etika yang ada dalam KMITS, dan memberikan konsekuensi bagi pelanggarnya. Menyampaikan laporan kronologis dan hasil putusan persidangan kepada KMITS dalam rangka mewujudkan mekanisme peradilan yang adil dan transparan. Lalu memberikan rekomendasi tertulis atas laporan KPITS yang berlaku sampai pemilu selesai dilaksanakan. Selain tugasnya, itu terdapat wewenang dari MMITS. Yang pertama adalah melakukan interpretasi kepada terhadap perundang-undangan KMITS berdasarkan data dan informasi yang diperlukan jika terjadi konflik pemahaman antar lembaga. Lalu terdapat melakukan judicial review terhadap peraturan perundang-undangan kepada ketetapan musyawarah besar. Terdapat visi dan misi dari MMITS. Misi yang pertama adalah membangun peradilan yang independen dan imparsial. Misi kedua adalah memperkuat kesadaran hukum positif dalam penyelenggaraan KMITS. Misi ketiga adalah memberikan dharma bakti terbaik atas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Misi dari MMITS dalam menegakkan kekuasaan yudikatif dengan peradilan yang modern dan berkelanjutan bagi KMITS. Sekian penjelasan mengenai MMITS. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya adalah BLM FTIC atau Badan Legislatif Mahasiswa FTIC yang merupakan lembaga legislatif yang berada di tingkat fakultas yang bersifat representatif terhadap mahasiswa FTIC. BLM FTIC itu memiliki sejarah yang pertama kali didirikan pada tahun 2021 dan sekarang telah berdiri periode kedua pengurusan. Kabinet yang kedua bernama Ekse Yasta. Visi dari BLM FTIC itu sendiri yaitu terciptanya perwakilan legislatif yang profesional, aspiratif, dan aktif dalam menjalankan tugasnya untuk melayani mahasiswa FTIC ITS. Lalu, misi dari BLM FTIC memiliki 3 misi, yaitu menciptakan sinergi dalam lingkungan sivitas mahasiswa FTIC ITS, mengoptimalkan fungsi dari legislasi dan pengawasan dalam lingkup FTIC ITS, dan juga meningkatkan komunikasi dan kedekatan lembaga dengan mahasiswa FTIC ITS. Tugas-tugas dari BLM fakultas sendiri yaitu yang pertama melakukan kontrol terhadap kinerja BEM-F. Yang kedua, menjaring aspirasi mahasiswa fakultas. Yang ketiga, menyelenggarakan musyawarah tingkat tinggi di fakultas dan musyawarah tingkat tinggi luar biasa fakultas.
Keempat, mengesahkan draft rancangan peraturan fakultas menjadi rancangan peraturan fakultas. Kelima, mengesahkan rancangan peraturan fakultas menjadi peraturan fakultas bersama ketua BEM fakultas. Yang keenam, BLM fakultas bertanggung jawab memberikan laporan keaktifan dan hasil kinerja kepada mahasiswa departemen masing-masing. Dan terakhir yaitu untuk membentuk kelengkapan pemilihan umum fakultas. BLMF sendiri memiliki hak dan wewenang, diantaranya yaitu memberikan usulan-usulan kepada BEM fakultas dengan memperhatikan aspirasi mahasiswa fakultas untuk memperlancar pelaksanaan GBHK bagi BEMF. Yang kedua yaitu meminta penjelasan kepada ketua BEMF atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh BEMF. Yang ketiga, menjatuhkan memorandum kepada ketua BEMF dengan mekanisme yang disesuaikan dalam peraturan fakultas masing-masing. Yang keempat, melakukan koordinasi dengan lembaga legislatif di KM ITS. Dan yang terakhir yaitu menyelenggarakan musyawarah tingkat tinggi luar biasa fakultas. Struktur kepengurusan sendiri yaitu ketua yaitu Mas Alfon Indra Saputra dan wakil ketua yaitu Mas Calvin MP Simatupang, dan juga dibantu oleh 4 komisi. Yang pertama Komisi 1 Aspirasi, Komisi 2 Controlling, Komisi 3 Legislasi, dan Komisi 4 Media Publikasi. Program-program dari BLM Fakultas diantaranya yaitu Musyawarah Tingkat Tinggi Fakultas, Musyawarah Tingkat Tinggi Luar Biasa Fakultas, Forum Mahasiswa Fakultas, dan Sistem Regenerasi Fakultas. Tugas dan wewenang musyawarah tingkat tinggi fakultas yaitu untuk memutuskan tata tertib musyawarah tingkat tinggi fakultas, menetapkan garis besar haluan kerja yang seharusnya disebut GBHK dibagi BMF, mengukuhkan ketua BMF dan anggota BLMF. Musyawarah tingkat tinggi fakultas berfungsi juga sebagai forum petanggung jawab BMF, juga untuk menetapkan aturan tentang pemilihan ketua BMF dan juga menetapkan kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu di tingkat fakultas. Kepesertaan musyawarah tingkat tinggi fakultas terdiri dari peserta penuh, peserta peninjau, dan peserta undangan. Peserta penuh tersendiri terdiri dari anggota BLMF dan pimpinan HMD. Peserta peninjau dan undangan ditetapkan oleh BLMF dengan memperhatikan kondisi masing-masing fakultas. Musyawarah tingkat tinggi luar biasa fakultas itu untuk yang selanjutnya disebut dengan MTTLBF dapat diselenggarakan apabila ketua BMF tidak mampu melaksanakan tugasnya. MTTLBF diselenggarakan oleh BLMF. Syarat-syarat pelaksananya ditentukan dalam aturan selanjutnya oleh BLMF yang ditetapkan dalam musyawarah tingkat tinggi fakultas. Forum mahasiswa fakultas yang selanjutnya disebut FMF FTIC ITS adalah forum yang diadakan guna pemaparan informasi, klarifikasi, rekomendasi, dan hal-hal yang perlu diketahui oleh seluruh mahasiswa FTIC ITS. FMF FTIC ITS diadakan oleh BLMF atas usulan dari ketua BMF ITS, pengurusan harian, dan atau BLMF ITS. FMF FTIC ITS dihadiri oleh mahasiswa aktif fakultas FTIC. Dan juga yang terakhir adalah sistem regenerasi BLM. FTIC menggunakan sistem regenerasi dengan perwakilan mahasiswa yang didelegasikan oleh HMD dan dikoordinasikan sebelumnya dengan mahasiswa departemen terkait. Sekian untuk BLMF, terima kasih. Kami bisa karena kami biasa terkenal kata lelah terhadapi semua. Di sini bersama menggapai cita-cita, kobarkan semangatmu. Turap langkah menuju satu arah, luapkan rasa bangga, junjung tinggi etika, karena kami membawa satu nama, elektro jurusanku. Elektro, berjuang lebih lagi. Menghadapi tantangan, wujudkan kemenangan, mainkan dan habisi. Kami bisa karena kami biasa terkenal kata lelah terhadapi semua. Di sini bersama menyalahi cita-cita, kobarkan semangatmu. Turap langkah menuju satu arah, luapkan rasa bangga, junjung tinggi etika, karena kami membawa satu nama, elektro jurusanku. Elektro, berjuang demi negeri. Hadapi tantangan, wujudkan kemenangan, mainkan dan habisi. Kami bisa kenapa biasa tak menolak terbang terhadapi semua di sini bersama menggapai cita-cita, kobarkan semangatmu. Terapkan menuju satu arah, melakukan rasa bangga, junjung tinggi etika, karena kami membawa satu nama, elektro jurusanku. Elektro berjuang demi negeri, menghadapi tantangan, wujudkan kemenangan, mainkan dan habisi.
Kami bisa karena kami biasa terkenal kata lala negara hadapi semua. Di sini bersama mengapa cerita, kobarkan sematmu. Derap langkah menuju satu arah, lakukan sebangga junjung etika karena kami bersama nama elektro urusanku. Elektro berang di negeri menghadapi tantangan mewujudkan kemenangan mainkan anda bisi. Kami bisa, karena kami biasa, terkenal katalah tegara habis semua di sini bersama menggapai cita, kobarkan semangatmu. Derap langkah menuju satu arah, luapkan rasa bangga, nyunting etika karena kami bersama nama elektro jurusanku. Elektro, berjuang demi negeri. Hadapi tantangan, wujudkan kemenangan, mainkan dan habisi.